Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Artadini Akmal, MPA, selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, saya Azahara Salsabila dengan NIM 2304229. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Advokasi Kebijakan oleh Walhi Sumatera Barat dalam isu pertambangan andesit di Nagari Kasang. Latar belakang penelitian ini saya ambil dari konflik pertambangan yang tengah terjadi di Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman pada 31 Desember 2025. Gubernur Sumatera Barat menerbitkan IUP Operasi Produksi Batuan Andesit seluas 8 hektar kepada PT Dayan Bumi Arta. Lokasi tambang ini berada di lereng curam di kawasan hulu perbukitan yang menghadap langsung ke permukaan warga dan sawah produktif warga. Kawasan ini tercatat sebagai langganan banjir sejak 2016. Penerbitan izin ini memantik penolakan keras dari masyarakat Kasang yang mereka wujudkan melalui penghadangan alat berat hingga penutupan jalan yang dilakukan oleh mereka. Penolakan ini berujung pada pelaporan polisi terhadap Ketua Kan Kasang yang oleh aktivis disebut sebagai kriminalisasi pejuang lingkungan. Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Barat hadir sebagai aktor advokasi. Dan puncaknya, pada 18 Mei 2026, Walhi resmi melaporkan gubernur beserta sejumlah OPD ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi perizinan. Kompleksitas kasus inilah yang mendorong saya untuk mengkajinya secara lebih akademis. Slide selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dari latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, penelitian ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi advokasi kebijakan yang diterapkan oleh Walhi Sumatera Barat dalam merespon penerbitan IUP tersebut. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung sekaligus yang menghambat jalannya advokasi. Yang ketiga, untuk menganalisis dampak dari advokasi Walhi Sumber terhadap proses kebijakan pemerintah daerah terkait pertambangan andesit di Nagari Kasang. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan akan dijawab secara sistematis melalui kerangka teori yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Dalam menganalisis kasus ini, saya menggunakan 2 kerangka teori utama. Yang pertama adalah Policy Advocacy Organization Framework yang dikembangkan oleh Gen dan Wright pada tahun 2013 yang mengidentifikasi 5 strategi advokasi. Yang pertama yaitu memperkuat lingkungan demokratis, menerapkan tekanan publik, memengaruhi pengambilan keputusan, reformasi langsung, dan perubahan implementasi. Kelima strategi ini akan menjadi pisau utama analisis saya untuk di bab 4 nanti. Sebagai teori pendukung, saya juga menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney Terrell pada tahun 2011, khususnya yaitu tentang konsep political opportunity structure dan repertoire of conscience, yang membantu menjelaskan dinamika mobilisasi warga dan perlawanan kolektif yang terjadi dalam kasus ini. Kedua teori ini nantinya akan saling melengkapi, di mana Gen dan Wright fokus pada strategi organisasi, sedangkan Taro membantu memahami dimensi gerakan sosialnya. Selanjutnya yaitu untuk penelitian terdahulu, saya memetakan 5 penelitian terdahulu yang relevan terkait topik saya. Yang pertama yaitu ada penelitian dari Amanda dan kawan-kawan pada tahun 2026 tentang advokasi Walhi Jambi dalam kasus tambang ilegal di Batanghari. Hal ini relevan karena aktor dan isunya serupa, namun berbeda karena kasus saya menyangkut tambang berperizinan resmi yang diduga menjadi syarat maladministrasi. Yang kedua yaitu penelitian dari Yani dan kawan-kawan pada tahun 2019 tentang peran Walhi Sumber dalam kasus tambang ilegal di Padang. Kasus ini sangat relevan karena subjeknya sama persis, namun kompleksitas kasusnya lebih sederhana dibandingkan kasus Nagari Kasang. Yang ketiga yaitu penelitian dari Fitriana dan kawan-kawan pada tahun 2025 tentang advokasi RT RW di Bangka Belitung. Hal ini relevan pada dimensi tata ruang dan hak adat, namun menggunakan teori deep ekologi dan bersifat makro.
Yang keempat yaitu penelitian dari Fajar, Sud, dan Dewanto dari Universitas Mataram yang mengkaji peran dan strategi walhi secara nasional. Hal ini relevan sebagai gambaran umum dan posisi walhi di tingkat nasional. Namun ini lebih bersifat makro, sedangkan penelitian saya bersifat mikro dan mendalam pada satu kasus spesifik yang sedang berlangsung. Yang kelima yaitu penelitian dari Febrianti dan kawan-kawan pada tahun 2026 tentang pendampingan walhi terhadap kelompok perempuan beramis di Seluma. Hal ini relevan pada aspek mobilisasi komunitas terdampak, namun berfokus pada perspektif gender. Dari kelima penelitian ini terlihat bahwa belum ada yang secara spesifik mengkaji walhi Sumbar sebagai menggunakan kerangka gen dan Nurek dalam kasus pertambangan berperizinan yang masih aktual dan masih berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya, pada slide kerangka berpikir, penelitian ini dimulai dari fenomena konflik pertambangan andesit di Nagari Kasang sebagai titik awal permasalahan. Konflik ini menghadirkan walhi sebagai aktor advokasi dari unsur masyarakat sipil. Strategi advokasi yang digunakan walhi kemudian akan dianalisis menggunakan dua landasan teori secara bersamaan. Yang pertama yaitu ada teori framework dari Gen dan Nurek sebagai teori utama dan teori Taro sebagai teori pendukung. Dari analisis tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga hal yang menjadi tujuannya. Yang pertama, strategi advokasi apa yang digunakan, faktor yang mendukung dan menghambatnya, serta dampaknya terhadap kebijakan pemerintahan daerah. Hasil akhirnya adalah bagaimana pemahaman komprehensif mengenai walhi Sumbar dalam menjalankan advokasi dan dalam konflik pertambangan ini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipilih karena pertanyaan penelitian berfokus pada bagaimana dan mengapa sesuai dengan kondisi yang dirumuskan oleh Yin. Penelitian ini dilakukan di dua lokasi. Yang pertama yaitu kantor walhi Sumbar di Padang dan di Nagari Kasang di Kabupaten Padang Pariaman. Informannya nanti akan berjumlah 7 orang, terdiri dari 4 informan utama, yaitu Direktur Eksekutif Walhi, Staf Advokasi, Ketua Kasang, dan warga aktif, serta 3 informan pendukung dari LBH Padang, PBHI Sumbar, dan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Barat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi non-partisipan, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, member check, audit trail, serta peer debriefing bersama dosen nantinya. Analisis data, saya menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Mungkin sekian pemaparan proposal skripsi saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.